Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di sini Ye Chen telah menangkap Yuan Hao. Guruku tidak akan membiarkanmu pergi. Yuan Hao menggeram dan berteriak. Dia terluka oleh Ye Chen pada siang hari dan dibawa kembali ke keluarga Yuan. Sekarang di keluarga Yuan diseret oleh Ye Chen. Setelah membajak Yuan Hao, Ye Chen menyelinap pergi dan keluar menuju keluarga Yuan. Pada saat ini, gerbang istana keluarga Yuan penuh sesak dengan orang-orang, menunjuk ke keluarga Yuan. Dan berkata pada malam hari, ada gerakan besar dalam keluarga Yuan sehingga keluarga Yuan dilululantahkan. Siapa yang melakukannya dengan berani? Apa orang kuat keluarga Yuan tidak ada di sana? Seharusnya orang kuat tidak ada di sini. Para orang kuat mengejar bocah bertopeng di siang hari. Dalam perdebatan, ada sosok keluar dari istana keluarga Yuan, dan membawa karung di bahunya. Tak perlu dikatakan bahwa Ye Chen berlari keluar dari dalam membawa Yuan Hao yang mendengkur. Melihat Ye Chen yang menyakiti Yuan Hao di siang hari sebelumnya di kota kuno Changlan, bukankah itu Qin Yu? Qin Yu. Dalam hal ini, bukankah dia dikejar oleh tiga tetua keluarga Yuan dan melarikan diri dari kota kuno? Dalam diskusi yang bising, Ye Chen bergegas ke kehampaan seperti cahaya ilahi, meninggalkan langit. Meskipun Ye Chen juga ingin menggunakan susunan teleportasi kota tua Changlan untuk melarikan diri, Ye Chen tidak tahu bagaimana menyesuaikan koordinat spasial. Jika Ye Chen diteleportasi ke istana Haus Darah, itu akan jadi masalah besar. Tidak lama setelah Ye Chen pergi, tiga sosok datang dengan cepat dari jauh dan mendarat di kota kuno Changlang. Tidak perlu dikatakan bahwa ini adalah tiga tetua keluarga Yuan, Yuan Chang, Yuan Hong, dan Yuan Zi. Dapat dilihat bahwa saat mereka masuk ke istana Yuan, melihat istana dengan terkejut. Apakah ini masih istana Yuan? Di tanah adalah anggota keluarga Yuan yang mendengkur, aula istana keluarga Yuan runtuh lebih dari setengahnya. Kebun spiritual kebun Yuan tidak memiliki tanaman tersisa, dan harta keluarga Yuan habis dirampok. Sialan! Segera, keluarga Yuan berteriak histeris. Siapa yang berani melakukan itu? Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, Ye Chen sudah memasuki pegunungan. Ye Chen melemparkan karung berisi Yuan Hao ke tanah, dan kemudian Ye Chen mengambil hampir 200 tas penyimpanan. Malam ini, ada baiknya. Jika Yuan Hong tidak berada di kota kuno Changlang, dia tidak akan berhasil dengan mudah. Panen hari ini bisa dikatakan sangat kaya. Hanya batu spiritual yang telah meraih lebih dari 3 juta. Periode ini tidak dihitung sebagai buah spiritual atau artefak. Jika semuanya dijumlahkan, jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Ini sangat bagus tersenyum, Ye Chen menutup semua tas penyimpanan lagi, dan masih ingat untuk memasukkan pil jiwa ke dalam mulutnya. Hei bocah, keluarkan aku dengan cepat, aku menunggumu, suara kakek naga terdengar di benak Ye Chen. Ye Chen menjawab, tunggu aku menjadi kuat kakek. Di pagi hari, tepat setelah fajar, sebuah berita menyebar ke seluruh selatan. Seseorang meminta tebusan uang telah menangkap tuan muda dari keluarga Yuan. Begitu berita itu keluar, bukan hanya kota kuno Changlang, tetapi bahkan seluruh utara Changyuan meledak. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengikat keluarga Yuan dengan begitu berani. Dan ini juga pertama kalinya seseorang berani meminta tebusan kepada keluarga Yuan dengan begitu berani. Anda harus tahu bahwa ini bukan hanya keluarga Yuan,
tetapi melibatkan seorang murid dari istana Haus Darah. Cari kematian. Keluarga Yuan yang telah menerima berita itu telah mengirim, dan mengundang banyak pria kuat. Di istana Haus Darah, ketika guru Yuan Hou menerima berita dari keluarga Yuan, juga sangat marah, dan segera terbang keluar dari pegunungan sekitar istana Haus Darah, berani mengikat muridku, kamu pasti akan mati. Pada saat ini, bukan hanya perubahan keluarga Yuan dan istana Haus Darah. Banyak orang lain menuju pegunungan dalam kelompok 3 atau 5. Semua orang ingin melihat siapa yang begitu berani dan berani mengikat keluarga Yuan. Saat ini, di puncak Gunung Ye Chen sedang duduk di sana dengan Yuan Hao, yang bengkak dan tersipu, diikat di sisinya, dan semua kekuatan spiritualnya tersegel. Yuan Hao berteriak, keluarga Yuan tidak akan membiarkanmu pergi. Guruku tidak akan membiarkanmu pergi. Meski terikat, Yuan Hao tidak berhenti menggeram dari awal hingga akhir. Rambutnya tergerai, wajahnya sedikit terdistorsi. Berisik kau! Ye Chen memasukkan kaus kakinya yang bau ke dalam mulut Yuan Hao di tempat. Perlu disebutkan bahwa kaus kaki hitam itu sangat bau. Segera, puncak gunung yang sunyi berangsur-angsur menjadi hidup. Tetapi orang-orang yang datang bukanlah keluarga Yuan dan perubahan-perubahan, tetapi banyak orang yang menonton opera, tetapi ketika mereka mengetahui kultivasi Ye Chen, adegan itu tiba-tiba menjadi bergejolak dan tidak biasa, dan diskusi selanjutnya datang. Qin Yun ini sangat berani. Mengikat Yuan Hao, topeng hantu dengan pengorbanan khusus, tetapi perlu dicatat bahwa asal-usul bocah itu pasti tidak sederhana, kalau tidak dia akan berani begitu sok. Kamu harus tahu bahwa ada istana Haus Darah raksasa di belakang keluarga Yuan. Ye Chen mengabaikan diskusi tentang puncak gunung secara langsung, tetapi dia dengan santai, menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan sangat acuh tak acuh, terkadang memilih telinganya, terkadang tidak melihat ke langit marginal, tanpa tekanan apapun. Segera, langit mengepul dengan awan. Ketiga tetua datang, Yuan Hong, Yuan Chang, dan Yuan Zi, dipimpin oleh Yuan Hong, semuanya menakutkan dan menakutkan. Di sisi lain, cahaya Dewa Merah juga melintasi langit. Melihat lebih dekat adalah seorang lelaki tua berjubah darah. Kedatangannya menyebabkan semua orang di gunung sedikit gemetar. Saya tidak tahu karena itu menakutkan, atau menakutkan karena kekuatan miliknya. Orang ini, tentu saja, adalah Master Changzu di Istana Haus Darah. Berbicara, orang-orang kuat Master Changyu dan Yuan tiba secara sewenang-wenang, dengan paksaan yang kuat, dan seluruh puncak gunung bergetar, dan lebih banyak kerikil telah jatuh, seolah-olah saat berikutnya gunung akan runtuh dalam sekejap. Kamu sangat berani. Begitu tetua Changyu jatuh, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan paksaan kuat tiba-tiba muncul, tekanan dingin telah memungkinkan udara membeku. Apakah itu Qin Yu? Ketika Yuan Chang melangkah maju, dia mengenali Ye Chen sekilas, bukankah Qin Yu yang mereka bunuh tadi malam? Tentu saja saya tahu. Yuan Chang mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen. Dia adalah Qin Yu. Dia menyakiti keponakan saya kemarin dan menyebabkan masalah di cabang ketiga keluarga Yuan saya. Dia juga mengambil kekayaan saya yang tak ternilai dari keluarga Yuan dan menghancurkan istana Yuan, mereka semua tahu. Begitu kata ini keluar, kerumunan yang datang segera menjadi bergejolak. Hanya di tahap pembentukan inti, mencari masalah dengan keluarga Yuan. Ayo pergi. Kamu tidak tahu tentang itu. Kemarin, Yuan Hong tidak berada di kota kuno Changlang, dan mereka hanya ditemukan oleh Qin Yu.
Itu tidak benar. Kemarin saya melihat Yuan Hong dan mereka mengejar bocah ini. Jangan bilang Yuan Hong mereka mengejar mereka. Bocah ini baru saja menyelinap kembali ke kota tua Changlang untuk membuat masalah dengan keluarga Yuan. Dalam diskusi yang bising, Tetua Changyu telah mendengar cerita tentang acara tersebut. Sepasang mata seperti kalajengking ditempatkan di tubuh Ye Chen dengan dingin. Changyu berkata, "Lepaskan muridku, aku bisa membiarkan mayatmu dengan utuh. Apa menurutmu aku takut?" Ye Chen menarik telinganya. "Sejujurnya, Anda tidak berhak menyuruh saya, muridmu di tanganku. Jadi, senior, serahkan 1 juta batu roh maka urusan ini selesai." Yuan Zi, yang lebih mudah tersinggung, hendak menyerang Ye Chen di tempat. Dia merampok keluarga Yuan dan masih ingin uang lagi. "Mundur!" Yuan Chang berteriak dan melangkah masuk, menghentikan Yuan Zi. Yuan Chang tidak takut dengan konspirasi Ye Chen. Dia takut seseorang yang berperilaku buruk di tempat kejadian tiba-tiba menembak. Karena kehidupan Ye Chen dan Yuan Hao terkait, jika orang ini membunuh Ye Chen, maka keponakannya, Yuan Hao, juga mati di tempat. Karena itu, Ye Chen sangat pintar, dan Yuan Chang tidak bodoh. Dia mengerti niat Ye Chen. Sekarang alih-alih bisa mengambil tindakan dengan Ye Chen, mereka juga harus melindungi Ye Chen, karena hanya Ye Chen yang baik-baik saja, Yuan Hao bisa aman dan sehat. Yuan Chang dapat melihat niat Ye Chen, tetapi Tuan Changyu tidak akan melihatnya. Paksaannya yang kuat telah menyelimuti satu sisi, dan ketika momentumnya melonjak, dia masih melirik orang-orang yang menonton drama di sekitar, dan matanya dengan jelas menyatakan, "Siapa yang berani terburu-buru, saya tidak akan menyia-nyiakan." Ye Chen berkata, "Pada akhirnya, jika Anda tidak memberikan uang, aku akan membawa pulang anak ini untuk merebusnya menjadi sop." Ye Chen melirik kerumunan dan berkata bahwa dia masih menepuk-nepuk debu yang tidak ada di bahunya. Yuan Chang menatap Ye Chen dan bertanya, "Karena itu untuk menebus orang, keluarga Yuan saya tentu saja, kita perlu melihat apakah para sandera aman." Ye Chen berkata, "Dia baik-baik saja." Ye Chen memegang tali di tangannya, dan Yuan Hao diikat ke ujung tali yang lain. Mendengar Yuan Chang ingin melihat sandera, Ye Chen menarik tali dan menyeret Yuan Hao ke depan. Melihat Yuan Hao, dan kemudian dia ingin berbicara, tetapi dia memiliki kaus kaki yang bau di mulutnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berharap untuk menonton paman dan gurunya selamatkan aku. Melirik Yuan Hao, yang bengkak dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan terutama kaus kaki bau yang menempel di mulut Yuan Hao, Yuan Chang memiliki dorongan untuk membunuh di tempat, tetapi dia masih di bawah tekanan. "Bagaimana dengan yang lain di keluarga Yuan saya?" Yuan Hong di samping Yuan Chang menyesapnya. Ye Chen tiba-tiba ragu-ragu saat dia berkata, "Apa orang lain? Aku hanya mengikat satu anak ini saja." Yuan Zi, di samping, sangat marah. "Bagaimana dengan keponakanku Yuan Miao dan cucuku Yuan Suang?" Begitu kata ini keluar, Ye Chen langsung agresif. "Hati nurani langit dan bumi, saya benar-benar hanya mengikat satu, apa Yuan Miao dan Yuan Suang, saya tidak tahu siapa itu. Apakah saya pergi ke rumah Yuan dan mengambil Yuan Miao dan Yuan Suang sambil merampok saya?" Ye Chen menggaruk kepalanya. Ketika dia ingin datang, mungkin hanya tebakan ini yang paling bisa diandalkan. Saat Ye Chen menggaruk kepalanya, pedang panjang es telah menembus spes, dan hampir datang ke hati Ye Chen. "Saya bergantung padanya, saya benar-benar menembaknya. Jelas,
Tidak ada yang menyangka akan menembak tiba-tiba. Ye Chen terkejut. Di antara kilatan cahaya dan cahaya, dia menendang Yuan Hao keluar. Pria yang menembak adalah Chang Yu. Ketika Ye Chen melihat Yuan Hao sebagai perisai, dia melambaikan tangannya dan menutup pedang. Selain itu, Yuan Chang telah menyelamatkan Yuan Hao yang terbang masuk. Melihat semua orang di sekitar, Ye Chen menyeringai, mundur selangkah tanpa sadar, dan tanpa Yuan Hao di tangannya, Ye Chen tidak memiliki sandera, dan konsekuensinya sulit untuk dibayangkan. Di tempat, Ye Chen berubah menjadi abu terbang. Di sisi berlawanan, kejar. Setelah menghancurkan avatar Ye Chen, Chang Yun menginjak kesombongan dan langsung pergi ke bukit kecil di sisi yang berlawanan, seolah-olah dia telah melewati avatar Ye Chen dan menemukan di mana tubuh utama Ye Chen berada. Dia akan frustrasi. Kemarahan keluarga Yuan telah naik ke tingkat yang ekstrim, dan sebagian besar telah bergegas ke bukit seberang. Di bukit seberang, Ye Chen, yang kehilangan jejak, sudah melarikan diri. Ya, untuk alasan keamanan, tentu saja Ye Chen tidak pergi di mana penebusan terjadi, tetapi mengirim klon untuk pergi. Siapa sangka ada begitu banyak omong kosong di belakangnya, dan Ye Chen juga meremehkan guru Yuan Hao, Chang Yun. Benar saja, bukan tidak masuk akal bagi istana Haus Darah untuk mendominasi bagian utara dataran Chu. Bahkan seorang penatua bukanlah generasi yang santai. Tidak heran jika Sekte Zheng Yang, Sekte Heng Yue dan Sekte Qing Yun, yang mendominasi bagian selatan dataran Chu, telah dipaksa turun. Begitu Ye Chen pergi, kepala bukit kecil tempat dia sebelumnya dihancurkan oleh telapak tangan. Ya, tiga tetua keluarga Yuan dan guru Yuan Hao dari istana Haus Darah mengejar Ye Chen. Melihat bukit itu hancur, Ye Chen membeku di dalam hatinya. Merasa tulang punggungnya dingin akan serangan di belakannya, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan serangan untuk memblokir. Meskipun kekuatannya tak tertandingi, sangat terkejut sehingga Ye Chen terguncang dengan darah dan memuntahkan darah. Ye Chen melarikan diri bahkan tanpa berpikir untuk menoleh. Di belakangnya, kelompok Yuan Chang dan orang-orang kuat yang diundang oleh mereka, juga datang mengejar Ye Chen. Dalam adegan ini, orang-orang yang melihat berdiskusi. Hanya untuk menangkap bocah tahap pembentukan inti, pertempuran ini terlalu besar. Ada lebih dari 30 tahap Dark Space di antara orang-orang ini ada seorang penatua di Aula Haus Darah. Di langit dan bumi, suara menderu mengikuti satu sama lain, dan Ye Chen, yang merasa malu dalam bentuk, hampir tertangkap beberapa kali. Meskipun banyak yang mengejar dan menyerang di belakangnya, untungnya, Ye Chen memiliki metode rahasia untuk melarikan diri, dan dia melarikan diri terlebih dahulu, jika tidak akan mati di tempat. Ada fluktuasi nafas yang kuat ke segala arah. Setelah Yuan Shengtai mengetahui bahwa itu adalah Qin Yu, dia mengirim sejumlah besar orang kuat. Selain itu, keluarga Yuan yang kuat memblokir semua susunan teleportasi kota kuno jika Qin Yu melarikan diri melalui susunan teleportasi. Karena pengejaran keluarga Yuan dan Ye Chen, seluruh utara Changyuan meledak. Ye Chen menyesalinya. Mengikat Yuan Hao menyesal meminta tebusan kepada keluarga Yuan, sehingga dia terjebak dalam kesulitan ini. Aku seharusnya tidak berbuat masalah terlalu jauh. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menamparkan diri sendiri. Ye Chen harus mencari susunan teleportasi untuk pergi. Kakek naga tiba-tiba berkata, "Bocah, rasakan itulah karena kau terlalu membuat masalah. Kau terlalu membuat